Terkait dengan RT RW, saya juga kebetulan baru 3 bulan pada saat menjabat di Kabupaten Tangerang ini. Dan untuk RT RW 1 tahun 2023 memang prosesnya juga panjang. Tidak serta-merta terbit itu Bapak. Ada proses melalui proses interdep antar kementerian juga gitu Bapak. Ada yang namanya apa tuh persetujuan substansi Bapak, mohon maaf. Terhadap tuntutan pembatalan 19 hak milik tersebut tidak dapat dilakukan melalui cacat administrasi karena penerbitan hak milik tersebut telah melebihi 5 tahun, sehingga pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan walaupun mungkin tidak suka. Tentu ini adalah aturan. Kewenangan pembuatan sertifikat pertama kali itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Artinya tidak ada kewenangan Kanwil maupun kewenangan menteri, karena itu adalah rejimnya pengakuan hak. Undang-Undang 6 2023, Undang-Undang Ciptaker, lalu kemudian pasal 49, yaitu pasal 49, lalu PP 18 2021. Ini ada yang cukup perlu kita perhatikan baik-baik mengenai tanah musnah atau tanah mati ya. Karena berawal dari situ. Kami belum dapat kepastian dulu nih, nanti bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan tanah musnah. Lalu kemudian kita lihat masih cukup banyak lagi hal-hal lain yang terkait dengan PSN. Karena kalau PSN ini memang sudah ada perpresnya. Untuk itu tentunya saya yakin di dalam pemerintahan ini saya sudah cukup sering mendengar apakah perlu ada evaluasi atau apa perlu apa, nanti kita serahkan pada pemerintah juga ya. Nah untuk itu sekarang saya minta dari Kepala Kantor Pertanahan atau mungkin dari Bu Reska dulu untuk bisa menjawab dari Kantor Wilayah Pertanahan ya. Jadi minggu lalu kalau nggak salah juga pernah ada pertemuan yang seperti ini. Saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Dan seperti yang sekarang disampaikan, kelanjutannya juga seperti apa, nanti baru didalami oleh anggota. Silakan dari mana dulu nih? Banten dulu ya, Kanwil Banten ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta anggota. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang mewakili baik itu masyarakat maupun mewakili kelompok atau aliansi. Yang kami hormati juga para pejabat yang dari Kementerian ATR BPN dan juga teman-teman sejawat. Tadi sudah banyak disampaikan baik itu dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi perlawanan terhadap oligarki. Beberapa hal yang dapat kami jawab sesuai dengan kewenangan kami yang terkait dengan tupoksi ATR BPN. Karena ada beberapa hal yang disampaikan tadi memang kewenangannya bukan di kami atau di kementerian lain, yaitu diantaranya terhadap perda, baik itu perda provinsi maupun kabupaten itu ada di Pemda. Kemudian terkait dengan harga tanah itu juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah atau dari SPPT PBB. Kemudian terhadap PSN atau Program Strategi Nasional itu juga merupakan kewenangan dari kementerian terkait atau Kementerian Perekonomian. Terkait dengan hal persertifikatan, ada beberapa hal, baik itu menjawab yang dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi. Ada beberapa hal tadi yang menjadi keluhan atau masyarakat dari beberapa masyarakat tadi. Antara lain adanya NIB yang tidak valid atau NIB bodong. Ini beberapa waktu yang lalu sudah ditangani, zaman menterinya masih Bapak Sopyan Jalil. NIB bodong ini sudah dibatalkan dan sudah kembali kepada
pemilik awal. Nanti mungkin Pak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang dapat menjelaskan. Kemudian terhadap sertifikat yang ada di Kohot tadi, terutama yang ada di luar garis pantai, itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri, itu dibatalkan. Dan itu tidak ada yang dicabut atau di pending pembatalannya, semuanya sudah dibatalkan. Kemudian terhadap kewenangan pemberian hak, ini karena pemberian hak yang ada di Kohot tersebut melalui pengakuan hak, maka seluruh kewenangan pembuatan sertifikat pertama kali itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Artinya tidak ada kewenangan Kanwil maupun kewenangan Menteri, karena itu adalah rejimnya pengakuan hak. Kemudian setelah itu diturunkan menjadi HGB, baru dibalik nama. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kasusnya Bapak izin Pak Charlie Chandra tadi ya, ini sudah ditangani oleh Bapak Menteri melalui Dirjen Sengketa dan akan dilakukan gelar ulang. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Kakan Kabupaten Tangerang ataupun Serang dapat menambahkan. Terima kasih. Tunggu, saya koreksi dulu Pak ya. Jadi yang urusan Pak Charlie tadi, ya Pak Charlie kalau saya tadi ya namanya ya, ini sudah akan digelar ulang, berarti sudah ada progresnya ya? Baik. Sudah diperintahkan oleh Pak Menteri untuk dilakukan gelar ulang di kementerian Pak. Tinggal diikuti saja nanti Pak ya prosesnya ya. Baik, lalu kemudian tadi mengenai RT RW belum disebutin tadi Pak, mengenai RT RW. Tadi menarik tuh, saya waktu itu sempat ngomong juga kalau di sini, kalau kepala desa bisa membuat girik seperti itu, bagaimana RT RW-nya tata ruangnya. Perda itu, pernah dengar nggak cerita tentang Perda itu Pak? Mungkin Pak Kakan yang lebih tahu karena ini di kabupaten Pak. Oke, silakan Pak Kanta. Izin Pak Pimpinan, kalau pimpinan, Pak Ketua, Pak Dede, kalau bicara Perda, pembahasan RT RW BPN pasti diundang, apalagi Perda provinsi, ini pasti diundang BPN. Karena saya mantan Ketua DPR di Sumatera Selatan dan kita bahas waktu itu juga undang BPN agar tidak salah. Jadi kalau BPN sampai nggak tahu, ini agak pertanyaan juga Pak Pimpinan. Jadi perdanya perda gubernur atau perda kabupaten? Kalau RT RW gubernur kan ya? Iya. Makanya itu yang saya tanyakan tadi, apakah mengetahui tentang perda tersebut atau tidak? Kanwil dulu deh, Kanwil tahu atau tidak gitu? Khusus yang Perda 1 2023 ini memang kewenangannya di gubernur Pak. Waktu itu ya, BPN diundang nggak? Waktu itu saya belum di situ Pak, mungkin saya akan cek lagi Pak. Kebetulan saya belum menjabat di situ Pak. Baik, silakan dari Kanta Tangerang dulu. Termasuk yang soal perdanya ya, kami ingin tahu juga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kanwil yang mulia yang kami hormati, kami banggakan pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta jajaran, Pak Kanwil BPN Jawa Timur beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa semangat kita sama, yaitu dalam rangka untuk mencari solusi yang solutif dan adil gitu ya Bapak ya. Izin. Terkait dengan RT RW, saya juga kebetulan baru 3 bulan pada saat menjabat di Kabupaten Tangerang ini, dan untuk RT RW 1 tahun 2023 memang prosesnya juga panjang, tidak serta-merta terbit itu Bapak. Ada proses melalui proses interdep antar kementerian juga gitu Bapak. Ada yang namanya apa tuh persetujuan substansi Bapak, mohon maaf. Nah itu memang berdasar tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, terkait dengan
dasar terbitnya sertifikat itu memang berawal dari Perda 1 2023 itu. Di sana di tata ruangnya itu, pola ruangnya itu sudah masuk ke dalam pemukiman. Nah, hanya mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan tadi yang paling utama itu adalah terkait dengan isu pembatalan pencabutan hak, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Menu ya. Memang ya Ibu Menu bahwa kami yang melaksanakan, Ibu mohon izin Pak Pimpinan, bahwa berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Menteri terhadap sertifikat HGB yang terbit berada di luar garis pantai itu dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan amal administrasi, cacat yuridis dan cacat materi. Itu yang kami laksanakan. Dan dari 260 sertifikat HGB ya, plus yang 20 sertifikat HGB atas nama PT CIS, itu terdapat 242 sertifikat yang kami dalam proses pembatalan. Yang 242 Bapak. Perlu kami uraikan bahwa pembatalan SK yang dibatalkan yang pertama itu sebanyak 50 sertifikat melalui SK pembatalan oleh Kanwil karena memang kewenangannya ada di Kanwil. Selanjutnya ada permohonan pelepasan yang dilakukan secara sukarela oleh pemohon, Pak, pemegang hak, sebanyak 142 sertifikat, gitu Bapak. Nah, jadi sampai saat ini itu sedang berproses karena dari awal kami sudah disidik oleh Bareskrim dan disita warkah dan data-data yang ada di kami. Saat ini proses pembatalan itu kami sudah mengajukan surat arahan kepada Bareskrim terhadap pembatalannya tersebut. Nanti kami menunggu surat dari Bareskrim. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim. Kami tinggal menunggu surat balasan untuk kami daftarkan pembatalannya. Untuk yang sertifikat yang dibatalkan sebanyak 242 tersebut, Bapak. Itu yang di laut ya? Siap. Yang di laut ya? Siap, yang di laut. Lalu kemudian ada yang bercerita Pak Nusron membatalkan pembatalan itu yang mana itu, Pak? Ya, pembatalan itu yang di laut itu, Pak. Yang di luar garis pantai. Yang di luar garis pantai? Siap. Berarti di dalam? Yang di luar garis pantai, Pak. Yang di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Jadi, okay. Baik. Terus, Pak? Baik, itu untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menu bahwa sampai saat ini proses pembatalan itu sedang tetap berjalan, tapi sambil menunggu surat dari Bareskrim izin untuk proses pembatalan tersebut. Karena barang itu sudah disita, Bapak. Barang itu sudah disita, jadi kami harus, mekanisme yang harus kami jalankan itu harus kita meminta arahan dan izin terlebih dahulu kepada Bareskrim. Kami menunggu itu. Terus terkait mengenai masalah BPHTB-nya, karena memang kami kantor pertanahan dan Bapenda itu sudah host to host, Bapak. Jadi setiap proses pendaftaran SK maupun peralihan itu tidak akan bisa diproses kalau misalnya belum ada persetujuan pengesahan dari Bapenda. Nah, BPHTB itu tadi ditanyakan kemana larinya? Ya ke kas daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, gitu Bapak. Terus untuk yang Charlie tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, sedang dalam proses lebih lanjut. Nah, terkait mengenai tanah musnah, Pak Ahmad Hosinuddin mohon izin Bapak, kalau misalnya berdasarkan UPA itu sebenarnya sudah ada Bapak. Setiap hak atas tanah itu hapus salah satunya itu karena tanahnya musnah, gitu Pak. Makanya dari UPA itu dijabarkan kembali di dalam Permen di dalam PP 18/2021, Permen 18/2021 itu tentang tata cara untuk pengelolaan tanah musnah itu seperti apa. Dan Permen ini juga sudah ada bahwa itu dibentuk tim untuk pendataan tanah musnah, gitu Bapak. Jadi di dalam UPA-nya sendiri sudah ada, sudah disebutkan salah satu hapusnya hak atas tanah itu karena tanah tersebut musnah, gitu Bapak. Itu mungkin sementara yang bisa kami jawab terhadap beberapa pertanyaan yang tadi belum terkapal oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten. Terima kasih Bapak. Baik, dari Serang silakan. Agak keras saja Pak suaranya Pak, supaya kedengaran ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Komisi 2 dan anggota, Bu Stafsus Menteri, Pak Kanwil Banten, Pak Kanwil Jawa Timur, dan teman-teman semuanya dari forum apa tadi?
Forum Tanah Air dan dari tim mediasi. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan kondisi di Kabupaten Serang, Pak, karena memang dari Kabupaten Serang itu hanya yang bersinggungan dengan PIK 2 ini rencananya ada di Kecamatan Tanara, Pak. Jadi tidak begitu banyak yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari di Kecamatan Tanara ini memang ada PKKPR yang terbit itu seluas 3.767 hektar. Dan sampai dengan saat ini itu hanya 14 bidang yang sudah terbit HGB-nya. Dan itu pun melalui prosedur yang insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku dan semuanya ada di dalam lokasi PKPPR yang dimohonkan oleh teman-teman di lapangan gitu, Pak. Jadi saya pikir itu saja dari kami di Kabupaten Serang. Namun saya juga ingin menanggapin sedikit dari Pak itu tadi. Memang apa yang beliau sampaikan, memang kemarin dalam beberapa minggu yang lalu teman-teman dari Kabupaten Serang itu ada yang datang ke kantor, Pak, untuk audiensi. Kita sudah terima dengan baik dan memang ada laporan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya selaku kepala kantor sudah dapat laporan juga, Pak, dan kita sudah memberikan sedikit pencerahan lah kepada yang bersangkutan untuk supaya dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan berikutnya tidak lagi keluar kata-kata yang mungkin kesannya bercanda tapi ditanggapin tidak nyaman bagi yang mendengarnya. Itu atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Serang saya mohon dimaafkan, jangan sampai nanti ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita semua karena mumpung bulan puasa juga ini, semoga ini bisa dimaklumi kondisi-kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Mungkin itu Pak Pimpinan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jawa Timur, terutama yang masalah di Gresik. Gresik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat melaksanakan ibadah puasa buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang telah diterima, yang sedang diberi kekuatan dan yang akan diberi kekuatan lahir batin, amin. Yang sama-sama kami cintai Mas Muhammad Faik dan Mas Maulana Yusuf dari Sumeneb, staf khusus Menteri Kementerian ATR BPN, hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih Bapak Pimpinan, kita telah difasilitasi dengan forum yang sangat baik ini, yang mulia ini. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada sahabat kami Mas Muhammad Faik dan Mas Maulana Yusuf yang telah memberikan beberapa informasi terkait tentang penerbitan 19 sertifikat hak milik. Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mas Faik itu, untuk mencabut sertifikat hak milik jumlahnya 19. Secara umum kita juga ingin menelaah dalam rangka mengumpulkan dasar-dasar pembatalan. Jangan sampai kita melakukan pembatalan malah kita juga melanggar aturan, gitu kira-kira lah. Yang kedua, secara umum juga kita ingin menelaah penerbitan 19 sertifikat hak milik itu atas nama perorangan. Kalau dilihat daripada KTP-nya adalah masyarakat di situ juga. Mohon maaf kami sampaikan biar riwayat penerbitannya menjadi jelas dan terang. Jadi kita berpihak kepada data, tidak mengada-ngada karena kita juga belum di sana. Jadi kalau lihat itu asal usulnya atau riwayat penerbitannya pada saat permohonan
itu ada tanah milik adat 1 bidang. Itu atas nama 1 orang dan pemiliknya kalau lihat KTP-nya adalah warga sana. Yang 18 bidang itu tanah negara diterbitkan tahun 2009 melalui adjudikasi atau LMPDP itu 10 orang. Jadi luasannya 19, sekian hektar. Jadi 2 hal penerbitan itu luasannya 23,23 hektar. Jadi 23 hektar lebih. Ada 11 orang. Kalau lihat KTP-nya adalah nama perorangan dan itu berdomisili di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu secara subjek hukum itu tidak berada tanah absente, artinya kepemilikan di luar kecamatan, kepemilikan di batas luas maksimum. Begitu. Saat itu dasar-dasar penerbitannya adalah yang 1 karena milik adat ada riwayat tanah dari kepala desa dan lain sebagainya. Yang kedua yang 18 bidang karena tanah negara yang menjadi dasar penerbitan sertifikatnya adalah surat keterangan dan surat penguasaan fisik dari yang bersangkutan pada saat itu. Oleh karena itu kalau memang hari ini, mohon maaf, saat itu juga kalau lihat penerbitannya ada tahun 1997 dan ada yang 2009. Kalau lihat kita tahunnya belum begitu ketat terhadap peraturan-peraturan penerbitan di kawasan perairan laut. Belum mungkin, mohon dikoreksi, kita semua diskusi di sini dalam rangka mencari solusi, jangan-jangan dinas terkaitnya juga belum ada. Itu yang harus kita renungkan bersama. Oleh karena itu kami di BPN sangat setuju kalau memang berdasarkan penelaahan ada yang setelah dikumpulkan ada yang jadi dasar-dasar untuk pembatalan atau dasar-dasar untuk pencabutan atau dasar-dasar untuk hapusnya hak. Mari kita buka sejenak bahwa tanah musnah diantaranya itu berdasarkan peraturan Menteri ATR nomor 3 2004 di dalam pasal 2 bahwa salah satu definisi atau ukuran tanah musnah itu apabila sudah berubah bentuk asalnya karena peristiwa alam. Yang kedua, termasuk kategori tanah musnah itu tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang ketiga, tidak dapat difungsikan, digunakan, dan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini diatur di dalam Permen ATR BPN Kepala Badan nomor 3 2024. Namun demikian sebagai informasi tambahan bahwa ada beberapa prosedur, ada beberapa mekanisme hapusnya hak milik, khususnya adalah hak milik. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, nanti kita bisa dibuka bersama dan didiskusikan bersama di dalam pasal 27, hak milik hapus karena 1 pencabutan hak. Biasanya kalau pencabutan hak itu berdasarkan Undang-Undang 2 2012 untuk kepentingan umum, itu boleh dicabut. Yang kedua, penyerahan sukarela terhadap oleh pemiliknya. Jadi pemilik sertifikat 19 itu menyerahkan secara sukarela untuk apapun kepentingan, untuk siapapun kepentingannya. Yang ketiga, hapusnya hak milik itu karena ditelantarkan. Salah satu definisi ditelantarkan adalah digunakan tidak sesuai dengan pemberian haknya. Barulah yang selanjutnya hak milik itu hapus karena tanahnya musnah. 3 definisi tadi tanah musnah adalah tidak bisa diidentifikasi lagi bentuknya atau berubah bentuk karena peristiwa alam
diidentifikasi dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan main oleh kita semua dalam rangka pembatalan dan lain sebagainya. Selain itu, terhadap hapusnya hak diatur juga di dalam mekanisme. Mohon maaf ini disampaikan karena ini peraturannya gitu ya, nanti biar kita diskusi. Kita tidak mengurangi, kita tidak menambah terhadap makna dan isi peraturannya. Terhadap tuntutan pembatalan 19 hak milik tersebut tidak dapat dilakukan melalui cacat administrasi karena penerbitan hak milik tersebut telah melebihi 5 tahun. Sehingga pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan walaupun mungkin tidak suka. Tetapi ini adalah aturan. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah di dalam pasal 64. Atau pembatalan 19 hak milik itu bisa dibatalkan melalui mekanisme tanah musnah, memenuhi kriteria di dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024. Di dalam mekanismenya telah diatur, diawali dengan penetapan lokasi tanah terindikasi terlantar. Begitu mungkin Bapak pimpinan yang terhormat, hal-hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Mas Faik, Mas Maulana yang telah memberikan informasi, tetapi kita ingin mengajak juga menelaah secara mendalam dan mengumpulkan apa kira-kira yang bisa jadikan dasar-dasar dalam rangka pembatalan. Mungkin itu Bapak pimpinan, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa Ibu Reska nggak usah ya, langsung ke anggota aja, silakan. Kawan-kawan. Sumenep ada ya? Oh ada, maaf. Sumenep dulu. Kantah Sumenep, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 2, yang kami hormati staf khusus Kementerian ATR BPN, Bapak Kakanwil Banten, dan kami hormati Bapak Kakanwil Jatim, dan seluruh hadirin yang berada dalam RDPU Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam juga yang utama untuk Mas Faid ya, berserta Mas Maulana. Jadi sama-sama kita juga sama-sama dari Sumenep. Perjuangan kita kalau dari Sumenep ke gedung DPR ini memang cukup berat Bapak. Perjalanan kami harus darat dulu dari Sumenep nyebrang Suramadu sampai juga kami juga di sini. Sama Pak. Beliau didanai. Enggak sama perjuangannya kan? Ya. Ya. Gini Pak. Menyambung apa yang telah disampaikan Bapak Kakanwil Jawa Timur, pimpinan. Jadi kita sudah tadi mendengar bahwa memang untuk pembatalan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil prosedurnya seperti itu. Jadi kalau memang ditetapkan tanah musnah itu berdasarkan Permen ATR BPN 17 tahun 2021 Junto nomor Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024 itu tentang penetapan untuk mekanisme tanah musnah. Tetapi karena ini sertifikat ini terdiri dari terbit tahun 1997 melalui pengakuan hak, tapi yang tahun 2009 semuanya ke 18 bidang melalui adjudikasi atau LPDP waktu itu. Di sini memang kalau kita berdasarkan dari pasal 27 UPA
Jadi batalkan itu bisa tidak disampaikan oleh Pak Kanwil melalui penghapusan hak, penyerahan sukarela. Juga kalau cacat administrasi tidak bisa karena sudah melebihi 5 tahun. Nah, ini yang perlu kami sendiri sudah di BPN Sumeneb, kami juga kemarin dari Polda sudah turun untuk melakukan penyidikan dan kami sudah sampaikan apa-apa yang berdasarkan data-data yang ada di kantor BPN Kabupaten Sumeneb. Mungkin kami dari kantor BPN seperti itu, jadi sudah cukup panjang dan lebar dijelaskan oleh Pak Kanwil. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.